Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema ya, topik mengenai premanisme dan ahimsa ya. Nah, kita di Indonesia ini adalah negara yang cukup besar ya, penduduknya ya kita juga terdiri dari beberapa suku ya, berbagai suku malah ya, dan beberapa agama. Nah, Indonesia ini adalah termasuk negara yang katakanlah religius ya. Nah, tetapi di lain pihak ya, kita ini di negara kita ini akhir-hari ini ya, dengan kemajuan teknologi juga, ini ternyata premanisme ini semakin meningkat ya. Jadi kekerasan ya, ada bermunculan ya, yang tadinya kita nggak kepikir kok terjadi gitu. Nah, beda dengan negara-negara justru yang tidak religius, yang tidak fokus kepada agama ya, negara-negara Eropa ya, kayak juga di negara-negara ya Jepang, Korea ya, mereka kan nggak terlalu religius ya, katakanlah ya, bahkan cenderung untuk agnostik ya, atau dia ateis ya. Tetapi kenapa mereka itu justru lebih damai? Ya, korupsi, ya, kejahatan, pencurian, ya, malah minus ya. Nah, untuk itu kita akan membahas permasalahan ini. Mungkin ada barangkali penyebabnya, dan kita akan cari solusinya ya. Masukan dari narasumber kita, yaitu Bapak Jero Mangku Teguh Eko Putra Roreng ya. Untuk itu kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Wayan. Rahayu Hong Ulun Basuki Langgeng. Dumogi kita selalu bahagia, sukses semuanya. Nah, Pak Mangku, seperti itu yang sebut tadi, barangkali apa ini penyebab, dan barangkali ada masukan dari segi perspektif agama Hindu, ahimsa atau kekerasan terjadi akhir-akhir ini, padahal kita ini negara yang religius ya. Ini bagaimana untuk menyikapinya? Bagaimana, barangkali ada masukan untuk khususnya untuk umat Hindu ya? Monggo silakan Pak Mangku. Baiklah Pak Wayan. Jadi jawabannya adalah, tadi kenapa kok negara-negara maju itu dia lebih aman, sedangkan negara yang banyak berbicara agama kok malah kacau? Ya memang faktanya seperti itu, nggak semuanya. Jadi karena apa? Mereka spiritualnya tinggi. Jadi kita itu harus tahu apa itu spiritual, apa itu agama, apa itu dogma. Ya. Negara-negara yang maju dia belajar spiritual. Kalau spiritual itu benar-benar ajaran dari Tuhan. Misalkan tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan kekerasan, itu murni untuk siapapun ya. Tapi kalau kita berbicara dengan dogma, dogma itu hanya berpikir kamu berbuat baik, tapi hanya untuk yang seagama. Yang beda agama boleh dibunuh, boleh diambil pajak yang tinggi atau jizyah, atau boleh hartanya boleh dirampas karena dia tidak mengakui iman kita. Lah kebanyakan di negara-negara yang suka berantem itu dia mempelajari agama sebagai dogma. Ya, dia baik hanya untuk lingkungannya sendiri. Kelompoknya sendiri, walaupun teroris, kalau satu kelompok, satu agama, satu iman jadi bela. Walaupun baik berprestasi, kalau tidak satu agama ya harus dimusuhi. Ya akibatnya seperti itu ya. Jadi kenapa di negara maju itu memang ditanamkan nilai spiritual ya. Seperti dalam ajaran Hindu itu kita mengenal ahimsa ya. Ahimsa itu tanpa kekerasan. Hindu sendiri berasal dari kata hin dan du, menghindari kekerasan. Siapapun orang, agamanya pun apa, kalau dia hidup penuh kasih tanpa kekerasan, dialah orang Hindu. Ya, jadi pada prinsipnya ya kita itu tidak melakukan kekerasan itu karena setiap manusia itu adalah perwujudan Tuhan atau Wiswaswarupa atau Wasudewa Kutumbakam. Sedangkan pemahaman mereka ya Tuhan itu satu, tidak bersemayam dalam setiap manusia. Jadi manusia yang satu agama ya harus dibaikin, yang beda agama harus dimusuhin. Jadi itulah kekerasan, dan kekerasan pun tidak hanya konteks untuk ini ya, untuk agama, tapi untuk ekonomi. Jadi contohnya pemerasan ya. Kita mulai keluar ya, dari pintu keluar itu sudah
di supermarket atau Indomaret atau apalah, begitu parkir sudah dipalak ya. Nanti mau masuk kampung ke daerah puncak sana atau daerah Gunung Pancar sana, begitu masuk sudah ada palak lagi. Ya, ya kita bukannya nggak mau bersedekah, nggak mau menyumbang, tapi cara-cara seperti itu tidak boleh ya. Tapi memang itu ada persepsi ya. Jadi seperti contoh dulu waktu orang-orang kulit putih datang ke Australia, dia membawa ternak kambing ya. Bagi orang aborigin, ya orang yang bukan bangsanya, orang pendatang itu dia boleh dimusuhi. Jadi orang-orang Eropa itu membawa kambing. Lah sedangkan orang aborigin itu dia suku pemburu. Dia bilang semua yang ada di tanah saya, ya ini milik saya. Jadi dia ngambilin ternak-ternaknya orang kulit putih itu kan. Lah bagi orang kulit putih kamu mencuri, akhirnya dia ditembakin. Ya sebetulnya ini terjadi persepsi perbedaan ya. Jadi bagi orang-orang yang suka malak itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, tapi bagi orang yang sudah berpikiran maju bahwa malak itu nggak boleh, karena kita menarik retribusi itu harus ada undang-undangnya, ada perdanya, ada macam, ada tiketnya, ada karcisnya. Tapi ya itulah tugas kita, tugas pemerintah, tugas para guru itu memberikan kesadaran kepada manusia bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang dikira itu halal, tapi sebetulnya itu haram. Jadi misalkan kayak pemalak, pengamen, ya peminta-minta, terus yang kita ngurus nggak hanya di level bawah aja, di level pemerintahan kita mau ngurus surat ini ada upeti, ngurus izin ini ada upeti, ada uang pelicin lah, tip lah apa. Ya itu sebetulnya kekerasan itu tidak hanya di level bawah, dari level bawah sampai atas itu ada kekerasan yang berhubungan dengan ekonomi tadi kan, tidak hanya kekerasan fisik. Makanya itu kita harus kembali ke jalan dharma tadi. Intinya ya ahimsa. Jadi kita boleh mencari uang, mencari nafkah, tapi kalau bisa jangan dengan kekerasan. Jadi orang yang ngasih ikhlas, kita juga ikhlas, jadi itu berkah gitu kan. Ada hubungan dengan dharma, arta, kama, moksa ya. Ya memang betul, dharma, karma, arta, moksa ya, itu harus. Tapi kita harus laksanakan dengan seimbang. Kapan kita mencari dana, kapan berkarma, kapan harus moksa. Nah, Pak Mangku, kalau misalnya ini kan sering terjadi kekerasan bermotif ekonomi ya, dan juga kekerasan dalam ideologi ya. Jadi mereka memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini apa solusinya, Pak Mangku? Jadi gini, masalah terbesar di negara itu yaitu satu, kekerasan ekonomi ya. Kekerasan ekonomi itu ya mulai dari yang kecil tadi, pemalakan, korupsi, ya manipulasi, monopoli dan sebagainya kan, itu kekerasan ekonomi. Yang kedua, kekerasan dalam urusan keyakinan ya. Kita mayoritas sekarang lagi marak dipersekusi, ngurus KTP agamanya susah, ngurus pernikahan susah, ngurus tempat ibadah susah. Lah ini kalau terus dibiarkan seperti ini, negara manapun ya akan bubar. Saya nggak bilang negara A, negara B ya. Itu sudah hukum alam. Di mana tidak ada keseimbangan ekosistem, maka anggota dari ekosistem itu akan tercerai-berai. Nah, yang kita pikirkan bagaimana kita sebagai orang minoritas, misalkan ekonominya dijajah, seperti di Bali sendiri asetnya sekarang banyak dikuasai orang non Hindu loh ya, orang non Bali loh ya. Itu fakta loh ya, berapa persennya ya. Nah, terus di luar Bali pun orang Semeton kayak orang Jawa dipersulit, bikin candi dipersulit, bikin. Nah, kemungkinan yang terjadi apa? Bisa juga nanti kita kembali ke kejayaan Nusantara, kita hidup rukun, damai, berbeda agama, Bhinneka Tunggal Ika, Joyo Joyo Jayanti Wijayanti ya. Tapi kemungkinan kedua bisa Brontoyudo, atau terjadi perang, atau terjadi disintegrasi bangsa. Ya, kalau terjadi seperti itu, kita itu harus siap, namanya kontingensi ya. Makanya kalau orang-orang negara yang berkonflik, dia itu sudah siap kontingensi ya. Dia sudah punya bunker di bawah tanah, punya cadangan makanan, punya bagaimana. Lah kita pun harus memikirkan, seandainya negara ini nanti dikuasai oleh hegemoni satu agama.
otomatis yang minoritas, yang ekonominya lemah pasti dibantai lah ya. Nah, untuk menghadapi itu seperti apa? Ya kita harus sesama minoritas itu harus mempererat tali persatuan. Bagaimana seandainya ya taruhlah nanti ya seperti yang dibilang di YouTube Konoha itu, kalau negara Konoha, ini bicara negara Konoha ya, terpecah jadi dua, negara Konoha Barat dan Timur ya. Mungkin yang Konoha Barat itu hanya untuk satu agama, yang Konoha Timur itu tetap Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Ya kita harus pikirkan seperti itu. Kita jangan terlena selama ini kita hanya asik dengan sembahyang, asik dengan ribut dengan sesama agama, berantem. Padahal ancaman dari luar, ancaman gangguan, hambatan tangan dari luar potensinya besar loh ya. Dari ekonomi kita diserang, dari segi serada keyakinan diserang. Nah, kita harus sadar sekarang, kita siapkan kontingensi. Ya, kontingensi itu bagaimana? Nah, nanti mungkin kita bahas lebih detail lagi. Tapi intinya ya kita harus siap menghadapi dua kemungkinan ya. Skenario pertama, ya Nusantara tetap jaya. Skenario kedua, Nusantara akan bubar. Dan kita harus siap ya. Ya walaupun kita berdoa semoga semuanya baik-baik ya. Tapi ya, sampai ya Pak Mangke ya. Kita tetap mendoakan persatuan negara ini ya. Tapi kita pun jangan terlena juga. Kita harus siapkan semua kontingensi itu ya. Betul. Dan tanda-tandanya sudah muncul, masalahnya bukan hanya omon-omon gitu kan. Ya. Baik Pak Mangke, atas ininya ya bincang-bincang hari ini ya, semoga kita tetap mendoakan, kita semoga selalu bersatu, kita mendoakan ya semoga kita selalu rukun lah, damai lah ya. Kita Pramasanti, saya Wayan Maludin dan Jero Mangku Teguh Eko Putra Roreng, Moksha Channel. Om Santi Santi Santi. Om.